Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Marilah anak-anak, sebelum kita pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Anak-anak sudah dipersiapkan peralatan tulisnya? Yuk kita mulai pembelajarannya kita pada pagi hari ini. Materi pembelajarannya kita pada pagi hari ini yaitu materi tentang masalah IPS, masih di semester ganjil. Nah sekarang materinya kita yang di bab kedua itu adalah interaksi sosial dan lembaga sosial, masih di bab kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini yaitu di mana siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial. Materinya kita pada pagi hari ini tentang masalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Apa aja itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial? Sebelum kita masuki di sini, interaksi sosial itu kita ketahui itu tidak terjadi secara spontan, namun didasari oleh faktor-faktor tertentu. Menurut ahli sosiologi Sarjono Sukanto, terdapat beberapa faktor yang mendasari interaksi sosial tersebut, yaitu apa aja kita lihat di sini, yaitu imitasi. Imitasi itu apa? Imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap, tingkah laku, maupun juga dalam penampilan fisiknya. Yuk, imitasi ini bisa menjadi hal yang positif kalau memang yang ditiru itu bersifat positif. Hal yang baik bisa mendatangkan hal yang positif juga di dalam mata masyarakat. Tetapi sebaliknya, apabila yang ditiru itu merupakan hal yang negatif, ini menjadi hal yang negatif, bahkan bernilai buruk dan tidak baik juga dipandang oleh mata masyarakat. Misalnya, meniru penampilan penyanyi yang memakai dandanan dan perhiasan yang berlebihan. Ini mungkin tidak baik ya anak-anak ya. Ini akan menimbulkan reaksi nantinya. Dan juga karena kenapa kita ketahui ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan terjadi di dalam lingkungan sosial kita ya. Orang akan memandang kita ya seperti itulah ya, seperti itu, mungkin akan membawa pengaruh yang tidak baik juga. Nah, di sini adalah hal yang positif. Kita lihat di sini. Seorang anak meniru bapaknya, di mana bapaknya setiap pagi atau setiap malam itu sikat gigi. Sehingga anaknya meniru kebiasaan baik dari seorang bapaknya. Yuk kita lanjutin lagi. Sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, sehingga ada proses saling mempengaruhi dan juga menerima pandangan tersebut secara ataupun tidak, tanpa juga tidak pernah mau berpikir panjang. Itu namanya sugesti. Misalnya, calon presiden melakukan kampanye, meyakinkan masyarakat untuk memilih pada saat pemilu. Nah, kita tersugesti memilih calon presiden tersebut tanpa kita mengetahui. Ya karena kenapa? Mungkin ini adanya suatu sugesti yang diberikan oleh mereka sehingga kita percaya dan kita meyakini hal-hal tersebut. Ya, ini gambar sugesti mempengaruhi orang lain tersebut. Yuk, identifikasi. Identifikasi itu di sini yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, umumnya orang yang diidolakan tersebut. Kita lihat di sini identifikasi itu. Nah, kita ketahui bahwa identifikasi itu ini merupakan bentuk lanjutan anak-anak. Dari apa? Dari proses imitasi dan juga sugesti yang memiliki apa? Pengaruh yang sangat kuat. Contohnya, seorang penggemar K-pop yang sangat mengidolakan Irene Red Velvet. Kemudian dia mencoba merubah penampilannya agar mirip Irene tersebut, mirip idolanya tersebut.
Dari caranya berpakaian, model rambutnya, dan juga bahkan make up-nya. Nih, orang yang gemar atau orang yang seneng dengan yaitu tokoh idolanya yaitu Superman. Dia mengidolakan, bahkan dia mengkumpulkan barang-barang yang bersifat tuh yaitu yang berbau-bau Superman. Kamarnya dihiasi dengan gambar-gambar Superman dan hal-hal yang bermotif-motif yaitu Superman seorang idolanya. Lanjut, simpati. Simpati itu di sini adalah suatu proses di mana seseorang tersebut merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Itu namanya simpati. Misalnya kita ketahui di sini kita mendapatkan broadcast mengenai berita tentang adanya anak hilang melalui aplikasi WhatsApp. Sikap simpatik yang kita tuh muncul, ya. Teruskanlah pesan tersebut kepada orang lain agar anak itu segera dapat ditemukan. Nih contohnya lagi atau gambarnya lagi, seorang anak terjatuh. Sifat simpatiknya kita keluar untuk ingin membantunya, ya, untuk meringankan penderitaannya, sekedar menolongnya. Lanjut, empati. Di sini empati ini adalah kemampuan seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ada emosi. Ya, di sini kita merasakan apa yang diderita oleh orang tersebut. Perasaan-perasaan yang dimaksud di sini bisa berupa perasaan senang, sedih, bahagia, marah, kecewa, gundah, dan sebagainya. Pernah nggak kalian merasakan hal seperti itu? Katakanlah misalnya sahabat kalian sedih, kalian ikut merasakan sedih. Sahabat kalian merasa bahagia, kalian ikut merasa bahagia. Tapi kenyataan apa? Sering kita melihat kalau kita bilang dia tuh seneng, wah kita ikutan seneng. Tapi bilang dia tuh sedih, sebodoh amat, emang gua pikirin. Sering hal itu terjadi, ya. Nah, ini bukan namanya empati, tidak memiliki rasa empati. Faktor empati itu memang mirip sekali dengan simpati, ya anak-anak. Namun empati itu lebih melibatkan perasaannya dan terlihat secara emosional. Nah, contoh empati itu apalagi ketika kita menolong korban bencana alam. Di sini kita berada pada tahap seolah-olah tahu, mengerti bagaimana rasanya terkena musibah. Kita mendorong, ikut membantu korban bencana alam tersebut. Kita mau membantunya sehingga kita bisa merasakannya. Nah, di sini rasa empati tersebut merupakan tanda bahwa seseorang tersebut memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalitasnya. Adanya motivasi di sini, tadi sudah dikatakan dia memberikan dorongan. Ada dorongan baik dari seseorang ataupun yang timbul dari dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya lebih baik lagi untuk bisa nantinya bisa digunakan untuk berinteraksi dengan sesamanya di dalam lingkungan masyarakatnya. Contohnya motivasi di sini misalnya ketika seorang guru memberikan dorongan kepada muridnya untuk belajar. Agar apa? Agar muridnya itu dapat nilainya yang bagus. Dorongan dari guru tersebut bisa bersifat motivasi, sehingga anaknya tersebut menjadi rajin belajarnya. Nih, anak yang rajin belajar karena kenapa? Dia terdorong. Karena kenapa? Kalau seandainya dia tidak mau belajar, ya, dia pasti akan bodoh. Tapi kalau dia mau belajar dan lelahnya dia pada saat ini, dia tahan. Nantinya dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan hanya untuk dirinya sendiri, yaitu buah daripada apa yang pernah dia tanamkan. Ya, baiklah anak-anak. Marilah sama-sama kita senantiasa bersifat jujur, karena kejujuran itu adalah modal yang paling penting dalam hidupnya kita. Karena sekali kita tidak jujur, orang seumur hidup tidak akan percaya. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.